Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darjatunisa dengan NIM 2302401430 kelas A2 Informatika akan membacakan tugas NIT Sistem Operasi 2. Jelaskan cara kerja sistem operasi pada komputer secara berurut. Sistem operasi bertugas mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Berikut cara kerjanya secara berurut. Inisialisasi. Saat komputer dinyalakan, BIOS UEFI memuat sistem operasi dari media penyimpanan ke dalam RAM. Manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan termasuk penjadwalan dan pengalokasian CPU. Manajemen memori. Sistem operasi mengalokasikan dan mengelola ruang memori yang dibutuhkan oleh program. Manajemen file. Sistem operasi mengatur penyimpanan, pembacaan, dan penulisan file di media penyimpanan. Manajemen perangkat I/O mengendalikan komunikasi antara perangkat keras seperti printer, mouse, dan keyboard, dan perangkat lunak. Pengamanan dan proteksi. Sistem operasi memastikan keamanan data dan kontrol akses terhadap sumber daya komputer. 4. Jelaskan definisi manajemen file pada komponen sistem. Manajemen file adalah salah satu fungsi sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola file di perangkat penyimpanan. Tugas utama manajemen file meliputi: pertama, pembuatan dan penghapusan file; kedua, penyimpanan dan pengambilan file; ketiga, pengaturan direktori untuk mengorganisasi file; 4. Kontrol akses untuk menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file. 5. Pemantauan metadata seperti nama file, ukuran, dan waktu modifikasi terakhir. 6. Jelaskan definisi mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel. Mode ini adalah tingkat akses tertinggi di sistem operasi. Kernel memiliki kendali penuh atas semua sumber daya perangkat keras. Hanya sistem operasi atau program tertentu yang bisa berjalan di mode ini. Contoh: penjadwalan CPU, manajemen memori, dan pengendalian perangkat I/O. Mode pengguna. Mode ini digunakan oleh aplikasi pengguna. Program di mode ini memiliki akses terbatas ke sumber daya perangkat keras dan harus melalui sistem operasi untuk melakukan operasi yang sensitif. Contoh: menjalankan aplikasi seperti browser atau editor teks. 8. Jelaskan apa itu buffering dan spooling. Buffering adalah teknik penyimpanan sementara data di memori untuk meningkatkan kinerja komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, saat video diputar, data disimpan di buffer sebelum ditampilkan untuk menghindari jeda. Spooling adalah proses mengelola antrian data yang akan dikirim ke perangkat I/O. Contohnya, saat mencetak dokumen, data disimpan di spool antrian cetak sebelum dikirim ke printer, sehingga komputer bisa melanjutkan pekerjaan lain sementara proses cetak berlangsung. 10. Jelaskan definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Definisi deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Contoh: proses A menunggu data dari proses B, sementara proses B menunggu data dari proses A. Cara mendeteksi deadlock. Pertama, resource allocation graph menggunakan grafik alokasi sumber daya untuk memeriksa siklus. Jika ada siklus dalam grafik, deadlock mungkin terjadi. 2. Algoritma Bunker
memastikan bahwa sumber daya diberikan hanya jika tidak menimbulkan deadlock. 3. Monitor sistem, mengawasi status sumber daya dan proses untuk mendeteksi pola deadlock. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.